sini diantar dengan siapa Ibu ya? Sendiri. Sebelumnya, sebelum saya menanyakan keluhan Ibu, saya mengisi biodata Ibu dulu ya Ibu ya. Ibu, nama Ibunya siapa? Nama saya Eva Bu. Ibu, tinggal di mana Ibu? Di Bekasi. Dekat Ibu ya. Usia Ibu berapa? Usia saya itu 27. Sebelumnya, keluhannya apa Ibu ya? Ini Bu, saya itu rasa pusing, terus lemas juga Bu. Terus kaki pusingnya sakit banget Bu. Terus kaki saya juga bengkak Bu. Emang itu biasa kalau misalnya apa pusing saya sakit banget Bu. Saya sampai nggak tahan lagi Bu. Sebelumnya udah pernah meriksa tekanan darah atau tensinya? Belum Bu. Saya itu udah seminggu sih Bu, saya diare pusing-pusing, tapi kok nggak turun-turun ya. Makanya saya berobat Bu. Nanti saya periksa Ibu ya. Permisi ya Bu ya. Tensi Ibu cukup tinggi Bu ya. Makanya saya pusing-pusing. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nelpon ya Bu. Ini gunanya untuk mengukur tinggi fundus arteri Ibu, terus itu usia kehamilan Ibu, dan letak bayinya sungsang apa tidak ya Bu. Di sini Ibu. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan nelpon pertama. Ini gunanya untuk mengukur tinggi fundus arteri dan bagian apa yang teratas di fundus arterinya. Pertama, kita akan mengumpulkan janinnya dari bawah ke atas atau ke fundus arteri ibunya. Setelah itu, ukur dari bagian atas fundus arteri menuju ke simfisis. Setelah itu kita raba apa bagian atas si fundus arteri. Kalau kita teraba keras, bulat itu kepala, sedangkan kalau misalnya teraba dia lunak, bulat itu adalah bokong. Oke, selanjutnya dapat kedua. Ini gunanya untuk menentukan di mana punggung kanan dan punggung kiri. Jika menghitung DJJ-nya. Pertama, saya akan menekan bagian kanan janin, yaitu kita raba di bagian sebelah kiri. Jika teraba bulat-bulat atau kosong ya, itu adalah ekstremitasnya seperti tangan, kaki, atau jari-jarinya. Selanjutnya kita raba di bagian sebelah kanan. Jika teraba dia keras, panjang seperti papan, itu adalah punggung kanannya. Setelah itu kita akan mendengarkan DJJ-nya. Oke, kita letak ini. Coba kita dengar. Sembari kita tekan di bagian kiri. Selanjutnya pemeriksaan robot ketiga. Ini gunanya untuk melihat bayinya terletak sungsang atau tidak. Dengan cara kita raba di bagian bawahnya. Jika dia
teraba keras bulat itu kepala. Jika teraba bulat lunak itu adalah bokong. Nah, yang bagian bawah ini keras. Ini bagian bawahnya ini adalah kepala. Dan teraba sudah masuk ke pintu panggulnya apa belum? Selanjutnya ini kita raba. Jika masih bisa digoyangkan itu belum masuk ke pintu panggul. Jika tidak bisa digoyangkan berarti kepalanya sudah masuk ke pintu panggul ibunya. Selanjutnya pemeriksaan dapat 4. Selanjutnya pemeriksaan dapat 4. Kita raba bagian bawah. Jika tangan kita atau jari kita masih bisa menyentuh atau ini 5/5, berarti kepala bayinya belum masuk ke pintu panggul. Jika ada jaraknya jari kita, itu berarti kepala bayi sudah masuk ke pintu panggul. Nah, ibu, di sini kita sudah selesai melakukan pemeriksaan robotnya. Dari hasil pemeriksaan, usia kehamilan ibu 39 minggu. Setelah itu DJJ-nya normal ya ibu. Setelah itu bayinya letaknya normal ibu, tidak sebesar 160 per 80. Berbahaya ibu. Kan kita tadi kan melakukan pemeriksaan nih. Dan di situ tekanan ibu 140 per 95. Sedangkan normalnya pada ibu hamil itu 120 per 80 ibu. Sebelumnya apakah ibu mempunyai riwayat hipertensi ibu? Untuk obatnya apakah ibu sudah minumnya secara teratur? Gini bu, obat itu kan harus dari dokter nih bu. Obat itu sangat penting untuk kehamilan ibu, harus diminum secara teratur. Nah, bisa berpakai pada bayi ibu pada saat kehamilan, bisa menjadi preeklampsi pada bayi ibu. Nah, itu nggak usah khawatir bu, kita akan melakukan kontrol secara rutin. Nah, setelah itu ibu juga minum obatnya secara teratur. Setelah itu ibu untuk istirahatnya gimana ibu? Yang istirahatnya itu harus istirahat yang cukup ibu. Terus itu ibu juga beraktivitasnya jangan yang berlebihan dulu. Pola makannya harus dijaga, dikurangi makanan yang mengandung garam yang tinggi, yang asin-asin ibu. Juga kurangi makanan daging. Sangat berpengaruh bu untuk ibu yang mempunyai riwayat hipertensi ibu. Untuk makanan dagingnya bisa dikurangi ya, boleh makan tapi dikurangi ya. Juga ibu juga harus jangan banyak stres ibu, kasihan dedek bayinya. Cuman suaminya tuh jarang pulang kan, dia bisa sendiri di rumah. Aku cuma nggak stres kan bu, nggak ada yang lain. Keluarganya bu, Keluarganya jauh. jadi bu nanti kita akan bisa untuk kontrol ulang lagi 3 hari lagi nih bu. Nanti kalau misalnya ibu udah merasa sakit pusing, kepalanya itu sakit banget, terus itu pandangan ibu sudah mulai kabur-kabur nih, setelah itu hati ibu sudah merasa sakit atau nyeri, ya syukur ya. Kalau sudah merasakan itu, nanti kita akan rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat ibu. Ya ibu, sehat-sehat ibu ya. Iya ibu. Jadi saya ini kamu lagi tidak suka. Kalau obatnya harus dihabiskan dulu obat dari dokternya itu bu, soalnya kan dokter obat itu kan harus dari dokter ibu, apalagi ibu kan punya riwayat yang hipertensi. Jadi makan saya kayak saya jaga. Iya ibu, Bisa tuh bu bisa bu. bisa ibu, bisa jangan makan dagingnya banyak-banyak ya bu ya. Iya bu, iya. Makasih ya bu. Iya bu. Saya boleh pamit. Boleh. Makasih ya bu. Bu, sehat-sehat. Iya bu.